Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehat saja? Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini kelihatan wajah-wajah surga semua. Yang saya hormati Ketua Rombongan Haji KPIH Muhammadiyah tahun 2017. Jenengan 2017 atau 2005 dulu? 2005 terus 2017. Jenengan 2006 kan? Nah, makanya saya ingatnya itu Pak Jati 2005 karena pas saya 2006 berangkat itu beliau datang bawa sarung. Jadi paling ingat. Hanya ini 2017 berangkat lagi, berarti alhamdulillah luar biasa. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama tentu kita bersyukur kepada Allah biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Bahwa kita ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala pernah menjadi alumni Arafah, pernah menjadi alumni Madinah. Ini tidak sembarangan, karena orang ditakdir pernah ke sana itu berarti telah mendapatkan tiket dari Allah melalui panggilan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Maka kita jaga kemabruran haji ini sampai akhir hayat kita, sehingga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sambil mengingat-ingat haji kita, ibadah umrah kita, mari kita bertalbiyah bersama-sama. Gambarkan kita dari Mikot menuju Mekah ini melantunkan talbiyah berulang-ulang, membasahi lisan kita, bibir kita dengan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat puji? Masih hafal pasti. Mari bareng-bareng labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Sepindah balik
labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari ini Pak Hasan boten saged rawuh, tapi yang hadir muridnya, karena saya juga muridnya Pak Hasan. Jadi gurunya nggak ada, muridnya nggak apa-apa lah. Insya Allah mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa haji adalah cita-cita setiap muslim. Rasanya kalau ditanya orang Islam pengen haji atau enggak, tidak ada yang pernah menjawab enggak pengen haji. Semuanya pengen haji. Karena haji sebagai penutup dari rukun Islam, penyempurna daripada rukun Islam, sehingga siapapun yang muslim, baik dia orang kaya maupun miskin sekalipun, tidak ada yang tidak ingin. Semuanya Pak. Karena haji diinformasikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisal mabrur laisal jaza illal jannah. Al hajjul mabrur laisal jaza illal jannah. Bahwa haji mabrur tidak ada ganjaran kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai iming-iming motivasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa kalau haji kita ini mabrur, dipastikan akan bareng-bareng nanti masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kelihatan dari wajah-wajahnya saja sudah wajah-wajah surgawi. Apalagi nanti di akhirat insyaallah sebagaimana janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji mabrur tidak ada pahalanya kecuali surga. Maka di dalam menjaga kemabruran haji, kita tidak boleh kemudian haji pasti mabrur. Haji pasti kita akan terjaga, tidak mesti. Karena apapun tanaman kalau tidak dirawat pasti banyak penyakitnya. Ini apa mboten, Bu? Kalau penyakit kemudian tidak lekas diobati, maka tanaman itu bisa layu bahkan mati. Begitulah kemabruran haji. Maka mabrur yang sudah kita dapatkan, kita husnudzan kepada Allah, kita harus rawat, jaga, supaya mabrur ini akan kita bawa ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Maka majelis-majelis semacam ini mengumpulkan kita kembali di samping reuni dari tahun 2017 sampai sekarang, berarti sudah 6 tahun ya. 6 tahun luar biasa masih jalan. Jamaah haji saya 2006 aja sejak pandemi belum bangkit lagi. Jadi belum kumpul lagi, karena ya sudah banyak yang meninggal, tinggal beberapa orang, mungkin 10-an orang mungkin masih ada. Tapi untuk kumpul susah Pak. Tapi alhamdulillah ini luar biasa, masih kumpul, masih silaturahim, ngaji bareng dalam rangka tadi menjaga kemabruran haji kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mabrur itu sebagaimana kalimat atau kata yang termaktub di dalam mabrur, asal kata dari barro ya birru, artinya adalah baik. Mabrur artinya orang yang baik atau orang yang diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjadi mabrur artinya menjadi orang baik.
Menjadi mabrur itu artinya menjaga kebaikan yang Allah sudah tunjukkan kepada kita. Kebaikan ini langgeng, kebaikan ini istiqomah, kebaikan ini terus sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kita jaga mabrur. Apa itu mabrur? Di dalam Al-Qur'anul Karim disebutkan laisal birra, tidaklah disebut orang yang baik, tidaklah termasuk kebaikan kata Allah, antuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, yaitu kita beribadah menghadap timur atau barat, utara atau selatan. Jadi intinya baik itu bukan masalah menghadapnya kita kemana, bukan masalah kita ibadah menghadap timur, barat, utara, selatan, tidak. Tapi kata Allah adalah orang yang baik, walakinnal bir, tetapi yang disebut sebagai kebaikan adalah man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, kebaikan itu adalah man amana billah, orang yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ukurannya ini, kalau ada orang yang tidak beriman, meskipun lomo, meskipun dia itu baik sama tetangga, meskipun suka membantu, belum dikatakan sebagai albir, belum dikatakan sebagai kebaikan. Karena apa? Karena kebaikan mereka, sedekahnya mereka, baiknya mereka di dalam bermuamalah, di dalam bermasyarakat tidak dianggap sama sekali. Karena apa? Belum mendapatkan tiket awal, belum mendapatkan dasar yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nuwun sewu Bapak Ibu, iman itu menjadi dasar kita, semua aktivitas kebaikan menjadi legal. Semua kebaikan menjadi legal. Seperti kita misalnya, jadi warga Indonesia, kalau belum punya KTP atau belum punya KK, belum punya legalitas, itu berarti belum dianggap sebagai warga Indonesia. Meskipun tinggalnya di Indonesia, tapi belum diakui sebagai warga yang dijamin oleh hukum untuk kehidupannya di dunia ini. Jadi sekali lagi legalitas formal ini penting. Ketika kita mau haji, mau umroh, belum punya visa, nggak bisa masuk. Karena apa? Karena belum diizinkan. Ini persis. Kita berbuat baik, kita melakukan aktivitas sosial kebaikan di masyarakat, tapi belum mendapatkan legalitas formal. Apa itu? Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Buktinya dengan kita mengucapkan kalimatut tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Jadi itu legalitas formal. Kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, legalitas formal agar kebaikan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalimat tauhid ini luar biasa, super. Kalimat yang orang mungkin kafirnya itu bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun, disebabkan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kemudian kejelekan sebelumnya itu langsung terhapus. Karena apa? Sudah punya tiket legal formal. Ini kalau bahasanya Pak Jati, kalau sesuatu nggak ada legal formalnya bahaya. Bahaya. Kita bikin pesantren legal formalnya ini belum selesai aja masih kemut-kemut panjang. Karena apa? Legal formal jadi penting. Diakui kita sebagai bangsa, diakui kita sebagai warga itu karena legal formal.
Makanya orang dikatakan baik atau jelek itu tergantung tadi legal formalnya. Apa itu? Man amana billah. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat tauhid asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu sebagai kalimat sakral. Disebut sebagai kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'ats. Kalimat yang tadi, kalimat tauhid la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah disebut sebagai kalimatu haqqin. Kalimat yang kebenarannya absolut. Absolut itu artinya tidak bisa dibantahkan, tidak bisa dibatalkan oleh perilaku sosial kita. Ini hebat. Jadi kalimat yang tidak terbantahkan, tidak bisa dibatalkan oleh perilaku sosial kita. Bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW yang menunjukkan saking sakralnya kalimat tauhid ini, inzana insarokot. Meskipun perilaku sosial kita pernah berzina nuwun sewu, pernah mencuri nuwun sewu, itu pun tidak bisa membatalkan kalimat tauhid ini. Jadi kalimat tauhid ini sebagai pondasi, perilaku sosial tetap ada konsekuensinya. Jadi mencuri ya ada konsekuensinya, berzina ya ada konsekuensinya, tapi tidak bisa membatalkan kalimatu haqqin 'alaiha. Makanya ini luar biasa. Kita syukur pernah mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah itu bukan kesyukuran yang ringan, bukan kesyukuran yang kecil. Karena ini adalah menjadikan legalitas apapun kebaikan kita kemudian menjadi sah. Karena kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang tanpa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tadi dalam perilaku sosial apapun, meskipun dia itu baik banget misalnya, punya tetangga yang non muslim, dalam hal-hal sosial baik, apalagi biasanya orang non muslim itu sosialnya baik. Ada acara halal bihalal saja kadang-kadang yang datang pertama justru yang non muslim. Di RT saya itu ada yang non muslim. Kalau ada acara halal bihalal yang muslim datangnya lede-lede. Yang non muslim datangnya awal. Perilaku sosialnya luar biasa. Kalau kerja bakti dia juga datang pertama. Kalau kemudian dalam hubungan interaksi sosial menyapa, membantu luar biasa. Tapi sekali lagi mereka di dalam kebaikan yang luar biasa ini kenapa tidak diterima? Karena tidak mendapatkan legalitas formal. Maka sekali lagi kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu sekali lagi menjadi kunci kita. Makanya Rasulullah mengatakan man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ada kepastian akan masuk surga. Makanya kalimat ini kemudian ditanam oleh para ulama kita. Dalam setiap kesempatan itu kemudian kumpul-kumpul ada la ilaha illallah. Itu sebetulnya nanem itu, Pak. Jadi nuwun sewu kalau dalam tradisi mungkin Muhammadiyah enggak ada tradisi yang tadi ya la ilaha illallah atau tahlilan. Tapi di dalam tradisi kelompok lain NU dan lain sebagainya ada tadi dalam rangka memanage, dalam rangka menumbuhkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, legalitas formal sekali lagi menjadi penting bahwa kita akan diakui kebaikan. Meskipun kebaikan itu kecil. Kebaikan ucapan kita lewat lisan menjadi diterima oleh Allah. Kebaikan perbuatan kita diterima. Karena apa? Amana billahi wal yaumil akhir. Beriman kepada Allah dan juga yang kedua beriman kepada hari akhir. Beriman kepada Allah saja belum cukup. Harus ditambah beriman kepada hari akhir.
Karena ada orang yang beriman kepada Allah, tapi kemudian punya pemahaman bahwa kalau orang sudah mati ya sudah, nggak akan dibangkitkan lagi oleh Allah, nggak akan ditanyai lagi tentang perbuatan baik atau buruknya, bahkan tidak percaya terhadap adanya surga dan neraka. Maka orang yang beriman kepada Allah harus beriman kepada hari akhir. Nah, beriman kepada hari akhir ini tidak cukup hanya kita itu ngaku dan percaya bahwa nanti ada hari akhir, tapi harus diukur. Jadi setiap sesuatu itu kan ada barometernya, ada ukurannya, ada kompetensinya yang harus dipenuhi. Kalau orang kemudian misalnya daftar PNS, dapat pegawai, tapi tidak memenuhi standar kompetensi, pasti akan ditolak. Kita ngaku beriman kepada Allah, mengaku beriman kepada hari akhir, tapi kalau dites, diukur, diuji, tidak memenuhi standar kompetensi, pasti akan dianggap bahwa imannya itu hanya lip service saja, hanya omong doang. Makanya Rasulullah SAW itu ngasih ukuran. Kira-kira ukurannya iman sama Allah, iman kepada hari akhir itu apa? Dalam hadis Rasulullah SAW itu ngukurnya dengan ukuran yang sangat mudah. Karena ini ukurannya ukuran biasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Ukurannya itu diukur dari kita keseharian dalam hubungan interaksi sosial kita. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, "Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'zi jarum." Ini yang pertama. Orang yang ngaku iman pada Allah, iman kepada hari akhir, kata Rasulullah, fala yu'zi jarum, jangan menyakiti tetangga. Jadi tetangga ini ternyata ukuran iman. Tetangga ini barometer iman. Jadi kalau kita misalnya di dalam hubungan sosial sama tetangga nggak baik, meskipun ngaku iman, ini masih dianulir oleh Allah. Karena apa? Standar kompetensinya belum mencukupi. Kita punya tetangga dan pasti punya tetangga karena kita manusia, namanya orang yang bersosial, makhluk sosial. Kita punya tetangga kanan kiri, kita punya saudara kanan kiri. Ini harus baik. Makanya kita di dalam bermasyarakat ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah, kalau dengan tetangga baik, insya Allah kita termasuk orang yang beriman. Jadi ukurannya sangat mudah. Kalau dengan tangga baik, ya berarti iman. Ustadz, kan pasti yang namanya orang banyak, yang namanya tetangga, kadang ada yang baik, ada yang jelek. Apakah kemudian ketika kita mungkin ada selisih paham, ada mungkin salah paham dan lain sebagainya, apakah itu termasuk yang merusak daripada iman kita? Maka para ulama menjelaskan bahwa kalau kita ini di dalam masyarakat, ya seperti ibu-ibu nyuci piring ketemu piring bendaan bunyi, mangkok ketemu mangkok bendaan bunyi, sendok ketemu sendok bendaan bunyi. Kalau hanya masih sebatas itu masih wajar, nggak apa-apa. Artinya apa? Kalau kita dengan tetangga masih ya kadang-kadang bully-bulian dikit, kadang-kadang ada omongan nggak enak dikit, nggak apa-apa lah. Tapi jangan sampai menimbulkan retak, apalagi sampai pecah. Retak pecah itu sampai kemudian tidak mau bertegur sapa, tidak mau kumpul, bahkan melihat wajahnya saja sudah nek misalnya. Nah, ini berarti sudah ada tanda-tanda bahwa kita ini tidak menaruh baik terhadap tetangga kita. Maka tetangga ini sebagai hubungan
yang harus kita jaga karena itu merupakan barometer iman. Yang kedua kata Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Ini masih ukurannya sosial. Orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka muliakan tamu. Jadi tamu itu adalah raja, tamu itu adalah utusannya Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan datang ke sini jadi tamunya Pak Jati, alhamdulillah baru datang sudah disuguhi minum, sudah disuguhi snack, sudah disuguhi makan. Ini namanya akrim dhaif, memuliakan tamu. Jadi memuliakan tamu itu barometer ukuran iman. Makanya orang tua kita dulu punya tradisi kebiasaan terhadap tamu itu luar biasa. Baru rencana bangun rumah saja, itu desain yang pertama yang dibesarkan apanya Pak? Ruang tamunya. Dibikin pendopo besar, interiornya kemudian dibagus-bagusi. Semuanya itu untuk memuliakan tamu. Nah, kita kadang sudah tahu hadisnya, itu masih kalah dengan orang tua kita dulu. Orang tua kita, saya yakin jarang yang tahu tentang hadis memuliakan tamu ini, tapi punya tradisi memuliakan tamu yang luar biasa. Buat rumah yang dibesarkan ruang tamu. Nah, kita kadang-kadang ruang tamunya celempit aja kecil. Ini orang tua kita punya tradisi yang luar biasa. Nanti kalau nggak punya tamu, itu ngundang tamu. Jadi misalnya kita baru punya anak, itu sudah ngundang tetangga. Diundang, kemudian makan bareng, syukuran bareng. Nanti khitanan, ngundang tetangga lagi, ngundang tamu lagi. Nanti anaknya nikah, ngundang tamu lagi. Bahkan sampai meninggal dunia pun masih membuka rumah untuk datangnya tamu. Ini namanya akrim dhaif, memuliakan tamu. Jadi terhadap tamu itu senang banget orang tua kita dulu. Jadi kita punya tradisi terhadap tamu itu luar biasa. Karena punya keyakinan bahwa tamu itu membawa berkah, tamu itu membawa rezeki. Itu filosofinya orang tua kita. Tapi dalam hadis lebih dalam lagi bahwa filosofi tamu itu sebetulnya adalah dalam rangka ngukur iman kita. Maka Bapak Ibu, kalau kita ini kedatangan tamu, ucapan yang pertama kita ucapkan harusnya adalah alhamdulillah. Jangan diincang dulu kira-kira yang datang siapa. Kalau yang datang itu membawa stop map, ditutup lagi. Kalau yang membawa itu ada bawa cangkingan, kita buka pintunya. Nah, itu namanya belum akrim dhaif. Padahal tamu itu pasti sudah ngasih kita. Minimal sudah ngasih doa. Assalamualaikum, assalamualaikum. Bahkan doanya nggak cukup sekali. Saking lamanya kita buka pintu, doanya semakin banyak. Makanya kalau kita pengen doanya banyak, buka pintunya agak lama, Bu. Jadi salamnya itu berkali-kali. Tapi kita jadi zalim. Jadi kita susah untuk menjawabnya. Karena apa kata Quran? Quran itu mengatakan fa iza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw misliha. Jadi Quran mengatakan fa iza huyyitum, ketika kalian mendapatkan penghormatan. Di antara penghormatan adalah salam. Maka etikanya fahayyu bi ahsana minha. Balaslah, jawablah dengan yang lebih baik. Jadi kalau tamunya itu ngasih salam 10 kali, yang lebih baik berarti berapa kali, Bu? 11 kali. Minimal 11. Jadi kalau kita lama buka pintu, artinya kita memberikan jawaban terhadap salam mereka harusnya berkali-kali. Makanya supaya enggak susah kita jawabnya, sekali ada salam kita buka pintunya. Jadi cukup kita menjawab salam dengan yang lebih baik, minimal itu sepadan kata Quran. Jadi fahayyu bi ahsana minha au misliha. Balaslah dengan yang lebih baik, minimal sepadan.
Jadi tamu sudah ngasih kita, kok kemudian kita nggak ngasih apa-apa terhadap tamunya, bahkan pintu pun tidak dibuka. Ini berarti kita belum menjadi orang yang baik. Mau diuji oleh Allah, ternyata kita nggak mau diuji. Artinya apa? Kita kehilangan kesempatan untuk irfa'ud darajat, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kalau kita punya tamu, muliakan. Kalau kita bisa hormat dengan menyuguhi minuman, hormatilah. Kalau tidak bisa, maka qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairum min shadaqati yatsba'uha. Ucapan yang baik, ucapan yang menghibur itu lebih baik dibandingkan dengan kita sedekah tapi di belakangnya gremeng. Gremeng misalnya lagi siang-siang enak-enaknya tidur, kok datang. Kita gremeng di belakangnya. Nah, ini masih lebih baik ucapan yang baik atau permohonan maaf, itu masih lebih baik dibandingkan dengan kita bersedekah tapi yatsba'uha. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah. Yang ketiga kata Rasulullah, orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan, maka ucapkanlah yang baik. Kita punya mulut, kita punya lisan, ini ternyata diukur oleh Allah. Jadi kalau kita punya lisan kok nggak bisa jaga, ucapannya nggak terkontrol, ini bahaya. Karena boleh jadi kita ngaku iman tapi imannya dianulir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah. Kemudian Allah sampaikan, jadi syarat dasarnya menjadi orang baik, iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada nabi. Ini yang tercangkup di dalam rukun iman. Apakah cukup dengan itu? Kata Al-Quran, gak cukup kita hanya iman kepada itu semua. Harus ada bukti konkret. Kalau bukti konkret tadi yang disampaikan oleh Rasulullah melalui hadisnya seperti tadi, dengan tetangga baik, dengan tamu baik, memuliakan, lisan kita jaga, jangan sampai berucap, berbicara sesuatu yang kemudian mendatangkan madarat, memekakan telinga dan lain sebagainya. Nah di Quran juga ada ukurannya. Ukurannya orang yang beriman adalah wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil wasailina wa fir riqab wa aqamas shalah wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu wasabirina fil ba'sai wad dharra wa hinal bas ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Jadi kata Allah, kalau kita ini pengen jadi orang baik, satu, dengan kita punya harta, dititipi harta oleh Allah, itu kita berbagi, bersedekah, baik kepada fakir miskin, anak yatim, kepada kerabat saudara kita. Kemudian apa? Wa aqamus shalah, mendirikan salat. Wa ataz zakah, kemudian kita mengeluarkan zakat. Wasailina wa fir riqab, dan juga memberikan kepada ibnu sabil dan juga orang yang sedang dalam keadaan menjadi budak, kita merdekakan. Wal mufuna bi ahdihim idza ahdu, dan ketika kita berjanji kita tepati. Ini diantara karakter-karakter menjadi orang baik. Wasabirina fil ba'sa, bersabar dalam keadaan kita lagi sempit, lagi ada masalah, diuji oleh Allah, bersabar. Ini juga menjadi ciri orang baik. Kadang-kadang kita senang ketika dapat nikmat saja. Ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian suudzon sama Allah, dikasih penyakit sedikit sudah bikin status
seolah-olah tidak terima terhadap takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya. Jadi kalau ada orang diuji oleh Allah, kemudian dia itu bikin status, ya Allah, saya sudah sholat, sudah tahajud, kok sakitnya nggak sembuh-sembuh. Ditulis di dalam story kita, kemudian kita upload, semua orang mengakses. Ini sebetulnya adalah sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mengecam betul. Kata Nabi, man asbaha wa huwa yashku dhiqal ma'ash. Barang siapa yang pagi-pagi, kata Rasulullah, yashku dhiqal ma'ash, mengadukan kesulitan hidupnya. Jadi tadi baru bangun tidur, pegang HP, kemudian bikin status, ya Allah, kok enggak sembuh-sembuh ya? Padahal saya sudah sholat, padahal saya sudah sedekah, kok penyakitnya enggak sembuh? Kemudian diupload. Ini adalah perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kata Rasulullah, faka'anna ma yashku rabbah. Orang yang mengadukan kesulitan hidupnya kepada makhluk itu sama saja mentersangkakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seolah-olah enggak terima terhadap takdirnya Allah. Bahkan dalam hadis qudsi, man lam yashkur ala na'mai wa lam yasbir ala balai. Barang siapa yang diberikan nikmat kok tidak mau terima kasih, tidak mau syukur, diberikan ujian oleh Allah enggak mau sabar, itu diusir oleh Allah. Fal yakhruj minas sama, silahkan keluar dari kolong langit bumiku ini. Nah, kalau diusir dari Kelenteng Sari masih bisa ke Semarang bawah. Diusir dari Semarang masih bisa ke kota lain. Tapi ini diusir oleh Allah dari kolong langit bumi ini. Lah kita mau kemana? Bahkan bukan hanya itu, wal yatlub rabban siwaya, silahkan cari Tuhan selain aku, kata Allah. Ini sudah kemarahan yang memuncak. Jadi marahnya sudah sampai ke ubun-ubun. Kalau kita dikasih nikmat nggak mau syukur, dikasih ketetapan oleh Allah kok malah suudzon sama Allah. Makanya ibu-ibu masih baik atau masih lebih baik kita buat story masakan. Kita masak apa, kayak Pak Jati ini storynya biasanya lagi madang di mana. Itu nggak apa-apa, bagus itu. Sebagai rasa syukur kita bahwa kita lagi sehat. Lagi sehat kan berarti kuliner kemana? Dan ini perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintahnya Allah, kata Allah dalam Quran, fa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Ketika kita dapat nikmat disuruh apa? Cerita. Fahadis itu kan menceritakan nikmat. Nah, tapi ya jangan menceritakan nikmat, kalau ya kadang-kadang traktir. Iya, ngaca harusnya gitu. Kalau ngirim, kalau traktir. Jadi kita dapat nikmat itu disuruh cerita. Nah, cerita kalau zaman kita ya kita bikin story enggak apa-apa. Itu bagian daripada menceritakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tapi sekali lagi, jangan pernah kemudian mengadukan nasib kesusahan hidup kita itu kepada makhluk. Kita mencurahkan kesusahan ini cukup hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sholat kita, dalam munajat kita, dalam keseharian keheningan malam kita, enggak apa-apa kita berduaan kepada Allah, ngadu, ya Allah, saya sudah ikhtiar kemana-mana, kok belum dikasih kesembuhan. Ya Allah, saya sudah sekolahkan anak, kok anak ini kok masih nakal saja. Ya Allah, saya sudah berusaha ikhtiar untuk mencari rizki, kok belum juga mendapatkan rizki yang wasi'ah, rizki yang banyak. Ini enggak apa-apa kita ngadu kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan sekali-kali kita mengadu kepada makhluk terhadap kesusahan, kesulitan hidup kita. Karena apa? Khawatirnya kita dianggap oleh Allah sebagai orang yang tidak tahu terima kasih, tidak tahu diri. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di ujung akhir ayat ini Allah sampaikan wa ulaika humul muttaqun. Orang yang bisa seperti tadi,
punya tiket legalitas formal iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada nabi, itu legal formalnya. Kemudian dibuktikan dengan saling berbagi dalam hubungan sosial kita ini baik. Kata Allah, mereka itulah orang yang disifati sebagai al-muttaqun, orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa inilah yang disebut sebagai albir, orang yang baik dalam kacamata pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kalau kita jaga kualitas kebaikan ini, insyaallah kita akan diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Barangkali ada yang mau menambahkan atau ditanyakan, mungkin 1-2 kalau ada. Kalau tidak ada, alhamdulillah berarti sudah jelas. Saya kira itu. Monggo kalau ada pertanyaan.